Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad ma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang rahimah Allah, kita jumpa lagi di webinar Keluarga Hijrah di rubrik hari Senin tanggal 3 bulan Mei 2021. Insya Allah kita akan bersama narasumber kita, Ustadz, Kiai, atau kalau di Sunda biasanya disebutnya ajengan gitu ya. Ustadz Yuwana Rian Tresna. Insya Allah beliau sudah hadir di sini. Kita akan membahas satu tema yang bisa disebut ngeri-ngeri sedap gitu ya. Tentang poligami, racun ataukah madu. Dan kita akan membahasnya bersama dengan beliau adalah pakar atau peneliti hadis-hadis ya. Jadi nanti insya Allah akan dibahas bagaimana dari sisi hadisnya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Seperti biasa sebelum kita mulai, terapkan dulu protokol webinar atau adab majelis ya. Jadi silakan nyalakan kameranya bagi yang tidak berhalangan. Maksudnya tidak berhalangan sinyal dan sebagainya. Silakan dinyalakan kameranya sebagai sebuah adab kepada guru-guru kita. Kalau nanti guru kita menyalakan kamera, kita pun harusnya juga menyalakan kamera, gitu ya. Kemudian kalau memang ada izin ke belakang, nanti silahkan membuka kolom chatnya, gitu ya. Mic-nya tetap di off-kan. Nanti kalau ada pertanyaan, raise hand, kemudian langsung dibuka mic-nya dan bertanya. Oke? Baik, teman-teman semua yang rahmat Allah, Ustadz Yuwana Rian Tresna udah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu beliau. Bentar. Like dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kita hari ini akan membahas tentang tema poli pantai, Ustaz. Tentang poligami, Ustaz. Jadi ini pembahasan yang hari ini sampai sehari ini mungkin akan tetap menjadi polemik ya, meskipun sudah banyak yang membahas tetap akan jadi polemik. Ya, bagaimana sebenarnya pembahasan tentang poligami ini ya, yang seharusnya jadi madu ya. Poligami itu harusnya jadi madu, kenapa kok kemudian jadi racun? Atau memang ini racun? Nah itu nanti harus dibenarkan oleh Ustadz Yuan Tresna. Ya, mangga Ustadz, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Ustadz Yuan Tresna. Mangga. Suara sudah jelas belum ya? Insya Allah sudah, Ustadz. Ya, ini sengaja milih di luar supaya di luar pesantren jadi supaya lebih fresh karena ini materi yang agak panas jadi harus ya harus di luar ya terbuka ini. Iya. Betul. Biasanya saya di studio atau di ruangan, ini sengaja milih di luaran, mudah-mudahan lebih santai insyaallah ya. Ya, enggak. Suara sudah jelas terdengar oleh semuanya sebelum saya mulai. Teman-teman semuanya boleh nyalakan mic-nya yang suara, apakah suara Ustadz Yuan udah terdengar semuanya? Terdengar. Oke, terdengar. Oke, Ustadz, mangga Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asrafil adyan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul nabiyul karim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, seluruh peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman dan nikmat Islam dan juga berbagai macam nikmat yang lain pada hari ini, di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa di ruang virtual ini. Ini semua adalah karena nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ini adalah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan seharusnya atas nikmat-nikmat tersebut kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu saja dari nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah terus nikmat itu bagi hambanya yang terus bersyukur. Namun sebaliknya, saat kita mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu tidak akan pernah memberikan kebaikan dan tidak akan melanggengkan kebaikan. Dan itulah makna dari berkah. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair wa sabatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini adalah berkaitan dengan poligami. Apakah poligami itu madu atau racun? Nah, ini pilihannya agak berat ya. Disebut madu, tidak semua menyukainya ternyata. Disebut racun, masa racun ya. Coba kita akan bedah. Saya mau menampilkan screen, mohon izin untuk men-share screen. Mudah-mudahan ini bisa membantu untuk memudahkan dalam memahami apa yang nanti akan saya sampaikan. Maka Zat, sudah bisa Zat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwafillah, anaiza wal ahibba. Apakah poligami itu adalah madu ataukah racun? Ya, mari kita sama-sama perhatikan, mari kita sama-sama lihat. Ya, ini filenya yang ini kalau tidak salah. Atau saya sebentar dulu. Ya. Ya. Baik. Nah, ini. Baik, sudah terlihat dengan jelas insyaallah. Poligami, madu atau racun. Iwabillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan mencoba untuk mengurai satu demi satu, setahap demi setahap berkaitan dengan konsepsi dari poligami. Memang bahasan ini mungkin adalah bahasan yang tidak begitu menyenangkan untuk dibahas ya, terutama oleh ibu-ibu. Namun seringkali kalau bapak-bapak itu senang sekali membahas topik seperti ini. Tidak semua bapak juga Zat. Oh, enggak juga ya. Tapi bapak juga hanya senang membahas ya, tapi Iya. jarang ya. Jarang Yang eksekusi Zat. untuk untuk lebih mengeksekusi lebih jauh lagi. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar, ini Bisa diklik ya Zat. ya, enggak maju-maju sebentar. Kita lihat.
Agak lambat, nggak apa. Ya. Baik, ayuhal ikhwah, sebagai pendahuluan, saya perlu menyampaikan bahwa Islam itu mengatur proses pernikahan dengan sangat terperinci. Islam membolehkan laki-laki untuk menikah dengan lebih dari satu istri. Tapi Islam tidak membuka pintu poligami seluas-luasnya, melainkan membatasi jumlah poligami. Ya, jadi batasannya adalah 4, ya. Bukan dibuka, bukan diberikan keleluasaan tanpa batas, sehingga suami tidak boleh mengumpulkan lebih dari 4 istri dengan alasan apapun. Nah, kemudian kita akan coba melihat apa yang disebut dengan poligami. Poligami atau kadang disebut dengan poligini adalah sebuah bentuk perkawinan di mana seorang laki-laki mengambil 2 istri, maksudnya menikahi 2 istri atau lebih pada saat yang sama. Poligami ini tentu berseberangan, berkebalikan dengan poliandri yang melibatkan satu wanita dengan 2 suami atau lebih. Poligami itu diatur oleh Islam, sedangkan poliandri haram ya dalam pandangan Islam. Kemudian poligami dalam bahasa Arab disebut dengan ta'adudu zauzat. Nah, ini kebalik. Yang disebut dengan ta'adudu zauzat, yakni berbilangnya istri di mana lebih dari seorang istri bagi seorang suami. Jadi 2, 3 atau 4 bagi seorang suami. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sejarah dari hukum poligami? Ada satu penjelasan yang menarik dari Syekh Abdurrahim Faris Abu Lu'abah. Dia mengatakan begini, bahwa masalah menikah dengan lebih dari satu istri menurut para fuqaha adalah Ustaz? Terjeda, Ustaz? Oke. Mohon maaf teman-teman semuanya. Sabar ya, tunggu ya. Mungkin ada gangguan dari Ustadz Iwan. Ya, beliau terlempar ya. Kita tunggu beliau gabung lagi. Masya Allah. Ini kenapa tiba-tiba menghilang? Terlempar ya, Ustaz? Terlempar tuh. Ya. Kita lanjutkan lagi ya. Baik. Ayuhal ikhwah al-ahibba, jadi menurut Syekh Abdurrahim Faris Abu Lu'abah, beliau mengatakan bahwa masalah menikah dengan lebih dari satu istri menurut para fuqaha adalah ketentuan syariah yang sudah tetap. Beliau mengatakan dengan sebutan syara'un sabitun, dan ini adalah sunnah dalam artian jalan. Kadang-kadang di antara kita ada semacam perdebatan ya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Ini poligami itu sunnah atau mubah? Ada yang mengatakan ini sunnah. Enggak, ini mubah, ya tidak sunnah. Nah, itu karena apa? Karena belum menyepakati definisi. Sunnah. Sunnah itu menurut para ahli hadis adalah ma'udifa ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah sunnah.
Jadi apapun yang disandarkan pada Nabi itu sunnah. Kita belum bicara hukum, ya. Tapi sunnah menurut para fuqaha adalah hukum syariat yang 5, hukum taklifi yang 5. Ada wajib misalnya, kemudian sunnah, ya, haram, makruh, mubah. Itu sunnah menurut para fuqaha. Nanti sunnah menurut para ahli usul fikih lain lagi, yakni adalah dalil syariat setelah Al-Quran. Itu adalah sunnah. Kalau menurut para ahli hadis adalah apapun yang disandarkan pada Nabi Muhammad itu adalah sunnah. Contoh misalnya, tidak salah mengatakan bahwa poligami adalah sunnah. Kenapa? Karena itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah sesuatu yang disandarkan langsung kepada baginda Muhammad SAW. Kemudian apa lagi yang disandarkan pada Nabi? Ya, banyak sekali. Misalnya berkaitan dengan dajjaz, ya, berkaitan dengan ayam, kemudian berkaitan dengan kelinci, berkaitan dengan apa lagi, sate kelinci, kemudian misalnya kambing itu, unta, susu, kambing, susu sapi, itu semua ada dalam hadis Nabi, ya. Dan ada yang Nabi sabdakan, ada yang Nabi perbuat, ada yang Nabi takrir, setujui. Contoh misalnya dob atau biawak gurun atau kadal gurun, itu juga sunnah gitu. Kenapa? Karena itu takrirnya Nabi. Pokoknya apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW min qaulin au fi'alin au takririn au sifatin, itu sunnah. Jelas ya? Ma apa-apa udifa yang disandarkan ila Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW min qaulin, dari sabda Nabi, au fi'lin atau perbuatan Nabi, au takririn atau takrirnya Nabi, persetujuan Nabi, ya, keputusannya Nabi, au sifatin atau sifatnya Nabi, itu semua sunnah. Maka pada konteks ini apapun yang melekat pada ucapan Nabi, kemudian yang melekat dengan perbuatan Nabi atau yang melekat dengan yang melekat dengan sifat Nabi, itu sunnah semua. Menurut apa? Menurut para ahli hadis itu. Jangan campur adukan dengan pembahasan sunnah menurut para fuqaha. Enggak nyambung-nyambung. Ya. Kata bapak-bapaknya, poligami itu sunnah bu. Kata siapa? Jelas mubah. Ini di kitabnya mubah. Gitu ya. Enggak nyambung gitu. Bapak-bapaknya menyatakan sunnah dalam makna, misalnya dalam makna bahwa dia adalah disandarkan pada Nabi, ya, dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi, tetapi ibu-ibu mengatakan istilah sunnah untuk makna yang lain, ya ini apa? Yaitu sunnah menurut para ahli fiqih, menurut para fuqaha. Ya, itu tidak akan pernah nyambung. Seperti begini misalnya, orang mengatakan, para herbal mengatakan habatus sauda itu adalah sunnah. Betul, dari sisi apa? Itu disandarkan kepada Nabi, ada dalam sabda Nabi. Tapi apakah berobat dengan habatus sauda adalah sunnah? Oh enggak, itu pilihan saja. Salah satu bentuk pilihan obat itu adalah habatus sauda. Sunnah dalam artian hukum syariat, ya, hukum syariat, yakni wajib, sunnah, makruh, mubah begitu. Kemudian kita mengikuti Nabi karena tabarukan, karena untuk mendapatkan keberkahan, itu lain lagi itu. Ya, dia mendapatkan kebaikan karena tabaruk, ya, kepada Nabi SAW untuk mendapatkan berkah. Begitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Faris bahwa dia adalah sunnah, maksudnya adalah jalan, maksudnya adalah apa yang Nabi contohkan, apa yang Nabi perbuat, ya, yang diikuti, yang disebut dengan sunnah muttaba'ah. Tidak ada keanehan dalam masalah ini, hingga mereka pun tidak berbeda pendapat sama sekali dalam hukum ini. Meskipun mereka berbeda pendapat dalam kebanyakan bab dan masalah fikih. Sebab begini, hukum ini didasarkan pada dalil qat'i tsubut, pasti sumber dari Rasulullah, dan qat'i dalalah, pasti dari sisi penunjukannya, dan tidak ada lapangan ijtihad padanya. La ijtihada ma'urudin nas, tidak ada ijtihad pada perkara yang sudah jelas. Jelas ya? Ini dalam Syawaibut Tafsir. Kemudian selanjutnya begini, jadi selama kurang lebih 1300 tahun tidak ada beda pendapat soal bolehnya poligami ini di kalangan seluruh umat Islam. Pro kontra ini baru muncul pada abad ke-19 Masehi atau 14 Hijriah ketika imperialis barat sekuler menancapkan dominasi di dunia Islam.
dalam situasi dunia Islam yang dicengkram oleh ideologi penjajah, muncullah beberapa orang ya kalangan modernis liberal yang menggugat dan menolak poligami. Banyak, misalnya ada Ahmad Khan, kemudian Amir Ali, Muhammad Abduh, Qasim Amin, Maulana Abdul Kalam, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun jika kita merunut sejarah ke belakang, sebenarnya agama Nasrani dan Yahudi itu sendiri tidak melarang poligami. Nah, orang-orang Kristen Eropa yang melaksanakan monogami hanya meneruskan tradisi Yunani dan Romawi yang melarang poligami. Jadi ketika orang-orang Romawi memeluk Nasrani pada abad keempat Masehi, mereka tetap meneruskan tradisi nenek moyang mereka, yakni orang-orang Romawi, yakni atau apa, melarang poligami. Ya, jadi itulah asal usul. Nah, ringkasnya begini. Serangan dan kebencian terhadap poligami itu kronologinya atau sejarahnya adalah sebagai berikut. Pertama, tradisi Romawi yang melarang poligami diteruskan oleh orang-orang Nasrani Eropa, termasuk kaum orientalis dan misionaris. Berikutnya diteruskan oleh kelompok liberal, sekuler, modernis. Ya. Kemudian diteruskan lagi oleh para penguasa dunia Islam dalam bentuk undang-undang yang melarang atau mempersulit poligami bagi umat Islam. Baik, sekarang kita akan masuk kepada inti persoalan. Tadi adalah mukaddimah, sekarang kita akan masuk kepada hukum poligami. Hukum dalam arti kita sedang bicara fikih sekarang. Ya, tadi dikatakan sunnah itu adalah itu disandarkan pada Nabi. Sunnah dalam makna hadis. Sunnah dalam pengertian para ahli hadis adalah apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Apapun yang disandarkan pada Nabi Muhammad, maka itu adalah sunnah menurut para ulama hadis. Sekarang kita akan masuk dalam bahasan ulama fiqih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hibtum alla tufsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa war ruba. Fa in hibtum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka kawinilah, ya, nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Ya, masna, sulasa, ruba. 2, 3, 4, 4 begitu ya. Maksudnya itu adalah 2, ya 2 saja gitu, atau 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Sampai di situ. Kemudian topik berikutnya adalah dan budak-budak yang kamu miliki. Inilah topik tentang perbudakan, ya, topik lain ini. Karena waktu itu Islam datang pada saat ada realitas perbudakan di tengah-tengah orang-orang Arab jahiliyah. Ya, dan Islam datang untuk membebaskan budak. Nah, budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu, ya, lebih baik dan lebih yang itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada perintah, ya, ada perintah, yakni fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa warruba. Ini perintah. Tapi perintah di sini tidak bermakna wajib. Loh, kenapa? Karena dinegasikan lagi pada lanjutan ayat berikutnya. Apa? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Begitu ya. Jadi ini adalah qarinah bahwa perintah ini bukan wajib. Apalagi kita mengadopsi bahwa al-aslu fil amri at-talab. Hukum asal perintah itu hanyalah tuntutan. Apakah dia wajib, sunnah atau mubah, itu memerlukan qarinah. Dan kalaupun mengambil pendapat ulama lain, ulama jumhur di kalangan ulama usul fikih bahwa setiap perintah itu adalah wajib, al-aslu fil amri lil wujub, maka tetap kewajiban asal dari perintah itu ditolak, ya, dinegasikan karena ada qarinah pada lanjutannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Baik. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa hukum dari poligami ini adalah mubah, bukan sunnah, apalagi wajib. Begitu ya. Jadi mubah bukan sunnah apalagi wajib.
Sunnah dalam arti apa di sini? Menurut ulama fikih ya. Menurut ulama fikih hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan wajib. Nah, jadi kata ulama fikih bukan sunnah. Kata ulama hadis adalah sunnah, karena yang dimaksud dengan sunnah oleh masing-masing tadi berbeda. Ya, dapat dipahami ya? Berbeda makna yang dimaksud dengan sunnah tersebut. Nah, misalnya dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Asy-Syarbini dikatakan bahwa innama lam yajib liqaulihi ta'ala fankihu ma thaba lakum minan nisa'i, ya. Nikah itu tidak wajib berdasarkan, jadi perintah untuk menikah itu tidaklah wajib berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Yani apa? Fankihu ma thaba lakum minan nisa'i. Tidak wajib, ya, nikahilah perempuan yang baik menurutmu. Nah, apa alasannya? Dikatakan di sini idil wajibu la yata'allaqu bil istitabati, ya, bil istitabati liqaulihi mathna wa thulasa wa ruba'a wa la yajibul adadu bil ijma'. Alasannya adalah secara kaidah ini kewajiban tidak berkaitan dengan sebuah pilihan yang baik. Nikah juga tidak wajib berdasarkan 2, 3 atau 4, ya, 4 perempuan. Jadi tidak ada kewajiban poligami berdasarkan ijma ulama. Jadi nggak wajib. Poligami itu nggak wajib. Sudah juga enggak. Makanya menurut ijma ulama ketika memahami ayat ini bahwa yang dimaksud dengan hukum poligami, hukum ta'adud itu adalah mubah saja. Selanjutnya, poligami adalah pembatasan sebenarnya, ya. Jadi dari faktor sosiohistoris perkawinan bangsa Arab saat itu, surat An-Nisa ayat 3 dimaknai oleh para ulama sebagai kebolehan, bukan perintah poligami sebagaimana keterangan Syekh Muhammad Khudori berikut ini. Beliau menjelaskan dalam tarikh Islam. Jadi di kalangan orang-orang Arab itu tidak ada batasan. Ya, berbilang punya istri itu ada 10 bahkan lebih. Datang Islam memberikan batasan bahwa maksimal itu 4. Lalu Al-Quran membolehkan kan poligami, mereka yang tidak khawatir berlaku zalim dalam memperlakukan istrinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi Islam itu justru datang memberikan batasan. Awalnya mereka itu 10 punya istrinya dan bisa lebih daripada itu. Islam datang memberikan batasan 4. Jadi sebenarnya poligami itu adalah bukan atau tidak boleh dimaknai bahwa ini adalah kebebasan yang diberikan oleh Islam kepada suami untuk untuk menikahi wanita yang banyak. Justru secara sejarah, secara tarikh, dia datang untuk memberikan batasan yang awalnya banyak gitu, dibatasi 4 saja. Ya, dibatasi yakni 4 saja. Jelas ya? Berikutnya, adil itu bukan syarat namun kewajiban. Dalam ayat tadi kan dikatakan bahwa jika kalian khawatir tidak adil, maka 1 saja. Nah, adil itu bukan syarat, tetapi kewajiban. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumul qiyamati wa syikkuhu ma'ilun. Siapa saja yang memiliki 2 orang istri lalu ia cenderung kepada salah satu di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring, ya. Ini menunjukkan bahwa wajib apa? Adil itu wajib. Bukan sunnah, bukan pilihan, wajib adil itu. Kalau tidak kira-kira tidak akan sanggup adil, maka 1 saja. Kalau memang dia sanggup, maka dipersilahkan. Tapi yang paling utama itu adalah dia wajib untuk melakukan sikap adil ketika sudah memiliki istri lebih dari 1. Adil dalam hal apa? Dalam 2 hal saja. Pertama dalam nafkah, yang kedua dalam pembagian malam. Ya, jadi dalam nafkah dan dalam pembagian malam. Adapun dalam kasih sayang, nggak mungkin. Masalah rasa itu nggak mungkin disamakan. Ya, dan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks adil di sini semata-mata sebenarnya adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nafkah dan pembagian malam, ya. Rasa itu tidak mungkin disamakan, ya, tidak mungkin disamakan.
pasti ada kecenderungan, dan itu nggak masalah. Itu perkara yang normal, perkara yang lumrah dan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa yang demikian itu. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Kita lanjutkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah setelah kita bicara adil bukan syarat namun kewajiban, berikutnya adalah harus hati-hati. Jangan sampai berbuat zalim. Ini hadisnya panjang. Ya, ini hadisnya panjang. Riwayat dari bukan hadis apa. Ini adalah pernyataan para ulama di dalam kitab Mausu'ah al-Fiqhiyah Kuwaitiyah. Ya, ini panjang sekali penjelasan dari para ulama. Misalnya gini, dzahaba Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila annahu yustahabbu an la yazida ar-rajul fin nikahi ala imra'atin wahidatin min ghairi hajatin tahiratin in hasala bihal i'fafu lima fi ziyadati 'ala al-wahidati min at-ta'arrudi lil muharram, dan seterusnya. Ini panjang. Ininya begini, di kalangan para ulama termasuk misalnya Syafi'iyah, Hanabilah, seseorang tidak dianjurkan katanya, bukan perkara yang mustahab gitu, untuk berpoligami tanpa keperluan yang jelas. Iya, memang harus ada keperluan. Iya. Kenapa? Karena mesti ada dorongan yang akan membuat dia tuh memiliki tanggung jawab. Contoh misalnya, apa saja misalnya dorongannya itu banyak sebabnya. Contoh, ada laki-laki yang memang memiliki hasrat seksual yang tinggi begitu, maka dia membutuhkan lebih dari satu istri. Enggak masalah, itu adalah hajat, ya. Itu adalah hajat, itu adalah kebutuhan. Di mana misalnya istrinya tidak bisa melayani setiap saat. Atau misalnya istrinya tidak bisa punya anak karena mandul misalnya, setelah dicek memang masalahnya di istri. Kemudian dia bisa saja mencari atau berpoligami, ya, mencari perempuan lain untuk dia nikahi agar dia punya keturunan dan lain sebagainya. Banyak yang menjadi motif latar belakang seorang itu berpoligami. Yang jelas dia harus memiliki keperluan. Kenapa gitu? Ya, ada keperluan. Intinya adalah terlebih bila telah terjaga dari zina dengan seorang istri, itu cukup. Tapi kalau dia memang tidak bisa, ya karena kebutuhannya lebih besar, misalnya dia punya hasrat atau libido yang lebih besar, maka dia punya hajat, kan, punya keperluan untuk memiliki istri lebih dari satu. Nah, karena praktek poligami ini berpotensi menjatuhkan seorang pada yang haram, ketidakadilan. Makanya kan kata Allah, kalau nggak sanggup satu saja. Begitu. Dan ini adalah pendapat ulama-ulama termasuk Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Demikian juga dalam pandangan para ulama yang lain juga kurang lebih maknanya sama tentang urgennya memperhatikan berkaitan dengan masalah keadilan ini, ya, agar sampai tidak terjadi kezaliman. Baik. Adil adalah karakter Islam. Ya, segala sesuatu yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan adalah benar, jujur, tidak ada kedustaan. Dalam Al-Quran surah Al-An'am disebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Ya, jadi telah sempurnalah kalimat Rabbmu, kalimatu rabbika sidqa wa adla, sebagai kalimat yang benar dan adil. Jadi memang keadilan itu adalah melekat dengan Islam. Dan apalagi di sini keadilan diwajibkan di dalam praktik poligami. Baik, kesimpulan sekarang. Kesimpulan pertama begini, poligami hukumnya boleh, halal, bukan perintah yang sunnah apalagi wajib. Ya, dalam Islam itu boleh saja, tidak ada khilafiyah di kalangan para ulama. Nah, kedua, serangan dan kebencian terhadap ajaran poligami ini mempunyai akar sejarah yang panjang, bahkan bermula dari tradisi Romawi yang melarang poligami sampai dengan hari ini, ya, terus dipropagandakan oleh para aktivis gender misalnya, ya. Padahal inilah perkara yang sah, ini adalah perkara yang halal, dibolehkan. Ketiga, adil adalah kewajiban bukan syarat. Namun hal ini
berarti kita harus hati-hati dari perilaku zalim dan tidak adil dalam poligami. Harus menyiapkan ilmu dan kepemimpinan. Ya, ilmunya dan aspek leadershipnya, kepemimpinan dalam keluarga harus kepemimpinan yang kuat, ya, karena dia akan memanage 2 rasa, 3 rasa, 4 rasa. Nah, jadi memang harus disiapkan ilmunya dan aspek kepemimpinan. Nah, termasuk begini. Ya, adil itu harus diwujudkan sejak awal pernikahan. Contoh begini, mohon maaf. Ketika di sini mungkin ada yang single, ya, ada yang mengajak menikah, ya, menjadi istri kedua. Misal, mau nggak jadi istri kedua saya misalnya. Kemudian tanya bagaimana proses nikahnya, bagaimana tahapan yang dilakukan. Apakah misalnya dengan ya menyampaikan kepada keluarga besar, termasuk keluarga istri pertama, kepada istri pertamanya, tetangga misalnya, diam-diam, yang penting sah saja. Di mana nikahnya? Kalau begitu nikahnya tidak di KUA kan? Nikahnya di mana? Nikahnya itu di ya asal sah, ya, nikah secara agama sah, ada wali, ada saksi dan seterusnya. Sah nggak secara syar'i? Jawabannya sah secara syar'i. Namun perempuan tadi, kalau menurut saya itu sebaiknya menolak. Kenapa? Karena dia sudah diperlakukan tidak adil sejak awal. Iya tidak? Sudah tidak adil. Kalau adil itu nikah perempuan pertama di KUA, maka nikah dengan istri kedua juga di KUA. Itu adil. Dan bagaimana, ini bukan masalah sah tidak sah, tapi ini masalah keadilan. Dan itu implikasinya panjang. Nanti dalam masalah hak waris, dalam sengketa harta waris, panjang ceritanya. Ya. Nanti anak bagaimana? Dia harus sekolah, harus punya akte kelahiran, dia harus panjang. Ya. Kasihan anak itu, ya. Dia harus punya akte kelahiran. Akte kelahiran harus ada buku nikah. Ya, harus ada buku nikah. Anak itu harus sekolah. Terus kalau si suami ini meninggal dunia, dia punya hak waris juga. Tanpa itu semua, sekarang bisa tidak didapatkan itu semua. Ya, karena mesti ada ada bukti bahwa dia itu adalah anaknya, anak sahnya dari istri kedua yang dinikahi secara agama itu, secara syar'i itu. Jadi implikasinya panjang. Dan itu telah menzalimi anaknya, menzalimi istri keduanya. Jadi ketika awal saja sudah tidak berlaku adil. Ya, maka saya suka tegas. Banyak yang begitulah kurang lebih. Ya, banyak yang konsultasi kepada kami. Saya sampaikan begini, antum menikahi istri pertama di KUA, maka nikahi istri kedua di KUA. Ya. Dan agar bisa nikah di KUA harus bilang ke istri. Loh, kan bilang ke istri itu tidak wajib, bukan syarat, ya. Betul, ya. Bukan minta izin gitu, bukan minta izin tapi minta ridho. Betul, ya, minta ridho. Ini penting, ya. Dengan ridhonya istri yang pertama, nanti diurus bareng-bareng, datang ke KUA bareng-bareng, ke pengadilan agama bareng-bareng, nanti ada sidang kan, udah gitu nanti ada keluar surat, kemudian baru bisa menikahi yang kedua. Aman, tertib semua, dan gak ada masalah, gampang, bisa. Yang penting istri pertama ridho, betul. Yang penting keluarga besar ridho. Keluarga besar dia, keluarga besar istri. Istri yang pertama. Wah, kalau begitu berat juga ya. Ya kalau memang mau ya harus ditempuh. Jangan sampai melakukan kezaliman, ketidakadilan sejak awal prosesnya. Pasti ada masalah. Saya menangani yang semacam ini bukan 1-2 kali, banyak sekali. Ya. Ada yang berujung cerai dengan istri yang kedua akhirnya. Kasihan istri kedua tuh, udah dinikahi tanpa di KUA lagi, ya, tanpa punya surat nikah lagi. Disebut janda nggak ada surat, yang disebut perawan dan janda gitu ya. Kasihan. Ya, kasihan sekali istri kedua itu. Kemudian dia punya anak misalnya. Gimana itu anak? Atau kadang-kadang juga ada yang milih yang istri kedua. Istri pertama dicerai. Kasihan juga istri pertama yang sudah membangun bersama-sama dalam suka duka ketika belum punya apa-apa gitu ya. Kemudian dicerai begitu saja karena ada konflik rumah tangga yang besar, banyak hadirin. Ya. Jadi saya dengan istri banyak menangani
kasus seperti ini yang mungkin tidak banyak ya diketahui oleh beberapa ya kebanyakan orang, dan semua bermula dari proses awal yang tidak terbuka, ya, tidak terbuka, ada kekecewaan. Karena ada kaidah begini kan, di kalangan para ikhwan ada kaidah begini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Wah, itu kaidah yang menyesatkan. Ya. Secara fikih betul, ya, karena nggak ada harus izin. Kata siapa harus izin? Ya. Tapi juga nggak usah minta maaf. Loh, kenapa harus minta maaf? Salah juga enggak. Masa poligami jadi salah? Enggak. Kan intinya kan, maaf ya Umi, ayah udah nikah lagi gitu ya, Abi udah nikah lagi. Maaf, karena merasa salah. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Itu kaidah yang menyesatkan, kaidah yang salah. Kenapa harus minta maaf? Karena poligami bukan kesalahan, betul ya. Dan juga emang nggak usah minta izin karena nggak ada prinsip atau kriteria atau syarat harus izin kepada istri pertama, nggak harus. Tetapi fakta itu menunjukkan bahwa ada proses yang tidak betul sejak awal. Apa? Ketidakterbukaan. Ya, ketidakterbukaan. Ini bukan masalah fikih, ini masalah kelangsungan, ini masalah kemaslahatan, ini masalah dampak. Dampaknya nggak sederhana. Ke keluarga besar, ke anak, ke istri, wah rame gitu. Dan ternyata ujung-ujungnya adalah bukan menambah, ya, tapi harus mengurangi salah satu. Bukan membangun, tapi merobohkan yang sudah ada. Kan sayang kalau prakteknya begitu. Nah, berikutnya ini, keempat, tidak wajib minta izin kepada istri atau keluarga istri pertama. Namun, bukan berarti berlaku sewenang-wenang. Artinya, penting mendapatkan keridhaan dari mereka, yakni keluarga. Ridho akan datangkan keberkahan. Saya sering pesankan bahwa, antum gak usah izin, tapi minta ridho dari semua orang yang terikat dengan pernikahanmu itu. Siapa? Istrimu, orang tuamu, mertuamu. Minta ridhonya. Ridho itu akan mendatangkan keberkahan, akan mendatangkan kebaikan. Ya. Ada satu pengusaha harmonis sekali. Tiba-tiba mungkin karena dia merasa pengusaha udah nikah lagi. Ketahuan lah, ramai. Ya, konflik rumah tangga besar. Sejak saat itulah gonjang-ganjing rumah tangga dimulai. Ya, kemudian istri yang begitu baik-baik saja mungkin karena merasa tidak kasih tahu, jadi merasa kecewa. Akhirnya konflik terus itu, rame terus setiap hari. Ya, akhirnya terjadi perceraian dengan salah satunya. Kan sayang, ya, sayang. Terakhir nih, saya ingin mengatakan begini, dari sisi dampak sekarang. Pada kehidupan keluarga, poligami itu sebenarnya adalah madu. Ini jawaban ya Ustaz Luki ya. Madu. Kenapa madu? Oh madu. Ya, kenapa madu? Karena banyak kebaikannya, termasuk terjaganya kehormatan seseorang. Ya, banyak orang yang mencari perempuan lain tapi dengan tidak legal, banyak kan? Banyak. Karena mungkin tidak terpuaskan dengan istrinya, begitu ya, ingin mendapatkan kepuasan yang lain, begitu. Karena setiap orang beda-beda lah kebutuhan biologisnya. Bagaimanapun ia madu. Ini syariat, hukumnya mubah memang, tapi dia madu. Akan terjaga kehormatan dengan itu. Dan banyak kebaikan-kebaikan yang lain, banyak hikmah kebaikan dari poligami itu, banyak sekali. Jika suami mampu memenuhi hak-haknya secara adil, namun bisa berubah menjadi racun saat suami berlaku zalim. Seharusnya poligami itu membangun dan menambah kebaikan, bukan meruntuhkan yang sudah ada dan mencerai-beraikan yang sudah terrajut dengan baik. Nah, jadi masalah poligami ini adalah bukan masalah fikih sah tidak sah saja, tapi ini masalah hubungan, ini masalah sosial, ini masalah dampak, ini masalah kemaslahatan, ini berkaitan dengan pembangunan keluarga, ini berkaitan dengan anak, ini berkaitan dengan pengasuhan, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan waris. Masya Allah, banyak sekali turunannya. Jadi tidak hanya berbicara satu sisi, ini sah, yang penting sah saja.
akan ada masalah ya. Kalau tidak pandai-pandai. Bahwa ada yang berhasil juga ada, mungkin ya ada. 1-2 ada lah ya. Istri pertama ya udahlah gitu, daripada minta cerai juga segala macam, terima aja lah gitu, kepaksa gitu ya, daripada ini anak juga banyak gitu, kecil-kecil, kalau cerai lebih masalah lagi, udah terima aja gitu sebagai. Ada juga yang akhirnya sukses berhasil, ada, tapi tak banyak ya. Justru yang kami temui biasanya ada kendala, ada masalah, ada hal-hal yang sangat sangat disayangkan dalam proses poligami yang tidak dilakukan secara tertib gitu. Baik, saya kira itu poin berkaitan dengan poligami ini secara hukum jelas ini adalah mubah, bahwa ini disandarkan kepada Nabi SAW, maka menurut para ulama hadis ini adalah bagian dari sunnah Nabi gitu. Menurut para ulama hadis, menurut ulama fikih ini adalah mubah hukumnya. Kemudian berbicara poligami bukanlah berbicara fikih ansih, fikih saja tentang halal, tentang tidak, tentang sah, tentang batal, bukan hanya itu, tapi berkaitan dengan dampak-dampak ya, yang itu adalah akan merembet kepada hukum syara yang lain. Barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita bisa simpulkan sendiri ya, apakah poligami itu madu ataukah racun. Ya, awal mulanya memang adalah madu ya. Bagaimanapun dia adalah kebaikan, tapi ternyata diminum oleh sebagian orang kok jadi pahit. Wallahu taala a'lam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Yuan telah menjelaskan dengan memaparkan dengan insya Allah gamblang ya. Kalau saya catatannya yang terakhir tadi, yang kelima poinnya, karena tema kita adalah poligami itu madu atau racun. Madu jika, ada jikanya ya. Kemudian akan jadi racun kalau, sama aja. Jadi ada syarat-syaratnya. Ya, oke. Teman-teman semuanya, meskipun di sini mungkin ada sebagian yang para singgelilah, ya, tapi bukan menutup kemungkinan mungkin ada di antaranya yang sudah pernah ditawari gitu ya. Ya, diajak menikah untuk yang jadi yang kedua, ketiga dan seterusnya. Atau mungkin juga di sini ada ibu-ibu yang suaminya sudah berkali-kali memohon-mohon gitu ya, untuk kemudian bukan diizinkan, pokoknya pengen lah gitu ya, pengen poligami dan seterusnya. Tapi tadi Ustadz Iwan sudah menyampaikan bahwa memang secara fikih tidak wajib ya, tapi bukan berarti tidak perlu ya. Tadi Ustadz Iwan mengatakan yang penting itu adalah ridhonya, gitu ya, ridho istri dan ridho keluarga istri. Oke, teman-teman, kita lanjutkan diskusi pada pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya raise hand, kemudian nanti dibuka mic-nya, ya, untuk bertanya langsung kepada Ustadz Iwan tentang tema kita hari ini. Oke, silakan ada. Raise hand dulu. Raise hand. Oke, kalau tidak ada, biar saya dulu yang nanya. Ya, nanti saya pancing dulu pertanyaan. Ustaz, izinkan saya bertanya, Ustaz, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami. Jadi tadi penjelasan Ustaz tentang yang pengen saya lebih paham itu terkait dengan syarat adil. Jadi adil itu bukan syarat, tetapi kewajiban. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, Ustaz, bedanya antara syarat dengan kewajiban atau wajib itu apa? Bukannya kalau kemudian itu menjadi sebuah syarat, maka itu harus wajib dipenuhi gitu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Baik. Yang disebut dengan syarat dalam fikih itu dia harus terpenuhi dulu. Jadi sebelum melakukan poligami dia harus memenuhi dulu syarat. Nah, adil itu kan nggak mungkin dipenuhi dulu tanpa menikah dulu. Ya, berarti menikah dulu, poligami dulu baru bisa adil. Nah, kalau syarat itu sebelum, misalnya syarat dari syarat dari sholat apa? Wudu. Artinya dia harus toharoh dulu sebelum dia sholat. Ya, itu syarat dalam fikih itu begitu. Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Kita disyaratkan toharoh sebelum sholat. Berarti kita harus sempurna dulu toharoh, baru kita bisa sholat. Nah sekarang kalau adil sebagai syarat nggak bisa. Adil ke siapa? Nikah aja belum, ya poligami aja belum. Jadi sebenarnya adalah bukan syarat,
bukan syarat menjadi penentu sah tidak. Poligami saja, nikah saja. Nanti setelah poligami baru bisa adil, gitu. Dan adil itu kewajiban. Ya begitu ya. Itu Ya. yang membedakannya, dan insya Allah gambarannya mudah. Seperti misalnya gini, membaca Al-Fatihah itu kewajiban. Dia bukan syarat. Karena dia membaca Al-Fatihah dalam sholat itu adalah rukun. Ya. Jadi sholat dulu, dalam sholat baca Al-Fatihah. Nah gitu kurang lebih. Kalau toharoh itu syarat. Penuhi dulu, sempurna dulu toharoh, baru kemudian kita melakukan sholat. Nah, sama dalam konteks poligami, bukan adil dulu, nggak ada adil dulu. Adil ke siapa kan? Tapi nikah dulu, baru poligami dulu maksudnya, baru kita bisa adil kepada istri. Nah, tapi tadi di awal saya sebutkan bahwa ternyata ketika proses itu udah ketahuan bentuk keadilan itu udah kelihatan. Apakah istri pertama nikahnya di KUA? Ya. Apakah istri kedua juga akan kamu nikah di KUA? Tidak. Udah ketahuan gitu. Ya, udah ketahuan bahwa proses awalnya juga ada yang seperti itu. Itu tidak adil. Kalau mau adil sejak awal, maka istri pertama di KUA, istri kedua pun nikah di KUA. Tercatat semuanya, dan itu implikasinya adalah kepada hak-hak anak. Ya, kita tidak memberikan sesuatu yang justru memberikan kesulitan bagi keturunan kita dari istri yang tidak dinikahi di KUA. Gitu. Jadi dampaknya nanti akan panjang, dan masalah ini adalah masalah yang biasanya akan muncul di kemudian hari. Dan ini kasihan. Jadi proses awal sudah kita bisa lihat. Ada orang-orang yang memang betul bersungguh-sungguh menyiapkan, gitu ya, melobi istrinya, melobi keluarganya, datang bareng-bareng ke mana? Ke Departemen Agama. Ke pengadilan agama, begitu, ke KUA. Ya kan harus mendapatkan putusan dari pengadilan agama. Ya. Yang disebut dengan izin itu ya, izin istri itu. Padahal secara fikih kan nggak usah izin. Yeah. Gitu. Itu bagus, dan banyak sekali yang saya ketahui pasangan-pasangan poligami yang memulai dengan proses yang sangat tertib, ya, dan itu diterima oleh semua pihak. Nah, bagaimana ridho itu dicapai secara zahir saja, bahwa di dalam hatinya ada mangkal ya, cemburu. Nah, itu manusiawi ya. Nggak suka, tapi dia mencoba untuk merelakan. Dia mencoba untuk mengikhlaskan. Ya gitu. Pokoknya Kemudian secara lesan ridho gitu aja saat ya. Kalau perkara hati kan nggak bisa dihukumi ya. ya dilihat zahirnya saja. Dohirnya. Zahirnya misalnya ya dia ikut hadir gitu ya. Ikut mau nanda tangan, mau menguruskan gitu ya, bareng-bareng gitu. Ya. Di hatinya mungkin dia masih bimbang, di hatinya dia masih masih ragu gitu ya. Dia itu juga mungkin marah juga bisa jadi ya. Sedih juga bisa jadi. Itu adalah rasa-rasa yang bisa jadi muncul. Ada kecemburuan. Ya, tapi dia dengan berbagai macam pertimbangan mungkin melihat misalnya, oh saya nggak bisa ngasih keturunan. Ya contohnya. Kemudian ya sudahlah, saya izinkan suami. Ya, saya ridhoi suami untuk nikah kembali. Kemudian dia juga membantu dalam banyak prosesnya, termasuk ke pengadilan agama, ke KUA. Dia mungkin sedih dalam hatinya. Sedih, khawatir dia tidak bisa. Dia juga cemburu mungkin ya. Saya nggak punya anak, nanti suami punya anak dari yang kedua, kemudian mungkin lebih sayang dari yang kedua. Banyak kan? Gejolak-gejolak itu masih banyak. Enggak apa-apa, itu manusiawi. Itu manusiawi. Yang paling penting adalah suami harus siap berlaku adil. Harus siap berlaku adil kepada semua pihak, ya. Artinya kepada istri pertama, istri kedua, dan seterusnya. Terutama dalam apa? Dalam pembagian malam, ya, jatah malam dan nafkah. Kalau rasa itu nggak bisa, kalau itu ya nggak bisa
ditakar, ya. Keadilan rasa tuh nggak dapat ditakar. Kenapa? Itu juga adalah perkara yang manusiawi, yang fitrah pada seorang suami. Baik sekali. Iya, baik, sudah ada yang raise hand, Mbak Mirnawati, ya. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, nyalakan mic-nya, langsung bertanya kepada Ustadz. Silakan Mbak Mirnawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di poligami itu nasib atau takdir Ustadz? Dan apabila seorang istri tidak ridho di poligami, apakah boleh menggugat cerai suaminya? Syukron. Ya, terima kasih Mbak Mirnawati. Mangga Ustadz, langsung dijawab Ustadz. Ya, ini agak susah juga jawabnya nih ya. Ya, takdir dalam artian apa yang sudah Allah ketahui ya jelas. Semua kehidupan ini takdir Allah. Dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia kan semua berjalan dalam takdir Allah kan. Dari mulai kita membuka mata sampai dengan kita memejamkan mata itu semua dalam takdir Allah ya. Kalau makna takdir itu demikian, yakni ilmu Allah, kemahatauan Allah, kudrohnya Allah, irodahnya Allah, di mana Allah melingkupi segala hal ya, semua yang kita lakukan, semua yang ada di bumi ini adalah berjalan sesuai dengan kudroh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mau yang poligami, yang monogami, yang segala macam itu semuanya adalah bagian dari perjalanan hidup manusia dan itu semuanya adalah takdir Allah taala, semuanya. Ya, takdir itu begitu kan? Takdir itu adalah kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ya. Kemudian begini. Ya. Tadi saya menyinggung mungkin banyak terkait dengan suami ya. Sekarang saya coba ingin menyinggung tentang istri. Ketika istri pertama mendapati suaminya sudah menikah lagi, ya, maka sebenarnya adalah tantangan besar bagi istri untuk mencoba mengikhlaskan, mencoba untuk meridhoi. Kenapa? Karena ada banyak hal sebenarnya. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah apa yang suami lakukan itu sebenarnya bukan kemaksiatan. Itu ya. Harus dipahami. Asalkan caranya benar Ustaz ya. Ya, dari sisi nikah laginya itu bukan kemaksiatan. Ya. Tapi ada cara yang tidak dilakukan secara tertib, secara berurutan gitu ya. Yang itu akan berimplikasi kepada tadi hak-hak orang lain yang akan mungkin dizolimi begitu ya, karena di bawah tanpa di KUA itu. Jadi ketika mendapati hal demikian, istri pertama harus berprinsip gini, apa yang suamiku lakukan ini bukan kemaksiatan. Ya. Maksiat bukan? Bukan. Kalau suaminya itu selingkuh, suaminya itu check in di hotel, itu kemaksiatan. Suaminya itu nikah lagi, bukan kemaksiatan. Itu prinsip dulu itu. Karena nggak boleh mengadakan kemaksiatan. Ini hukum Islam. Hanya saja memang suaminya itu tidak secara terbuka untuk membicarakan masalah ini, bicara dulu kepada istri gitu ya, dari awal. Di situ saja kan persoalannya yang mungkin membuat sakit hati dari perempuan itu. Ini kan masalah rasa. Ya. Masalah rasa. Tapi yang tidak boleh itu adalah menentang poligami. Jangan. Poligami itu bagian dari hukum syariat. Nggak boleh ditentang. Allah udah halalkan. Allah udah bolehkan. Ya, Allah udah halalkan. Allah sudah bolehkan. Jangan kita menyesali poligami. Nggak masalah. Dan itu bukan kemaksiatan lagi. Ya, bukan kemaksiatan. Ini penting dulu. Jadi jangan tiba-tiba suami ketahuan nikah lagi, udah cerai gitu. Jangan dulu ya. Banyak hal yang kita harus perhatikan ya. Satu itu ya. Tadi kan saya banyak mention ke suami sekarang ke istri pertama. Itu. Yang kedua,
kita harus melihat juga ke depan. Ya, kita punya anak misalnya ya, udah punya anak gitu ya. Kemudian apakah dengan bercerai itu akan menjadi kemaslahatan tidak bagi anak, atau justru menjadi kemadaratan? Ya. Ya, Ustaz, gimana? Terjeda videonya? Mohon bersabar, teman-teman semuanya. Ya, mungkin seperti ini bersabarnya kalau kemudian suaminya tiba-tiba mengajukan poligami. Ya. Atau mungkin lebih dari ini, saya juga nggak tahu karena saya Kalau bukan. bisa, itu Nah, Ustaz. kebaikan. Halo, Ustaz Iwan. Ya, keluar ya, terlempar beliau. Baik, kita tunggu dulu ya sampai beliau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak, Ustaz. Lanjutkan, Ustaz. Baik, tadi sampai keputus sampai di istri ya. Ya, yang Saya kedua, coba Ustaz. mention istri dulu ya tadi. Jadi ketika suami didapatinya menikah lagi, harus dipahami bahwa suami itu tidak melakukan kemaksiatan. Ya, itu penting. Yang kedua, ya, oh ya, dia tidak melakukan kemaksiatan, hanya prosesnya, gitu. Prosesnya yang tidak terbuka dan membuat secara manusiawi sakit hati, ya, kecewa. Tapi prinsip dasar itu bukan kemaksiatan itu penting karena ini hukum Allah. Tidak boleh dikatakan oh itu kemaksiatan. Bukan kemaksiatan. Hanya proses atau tahapan atau cara yang tidak sesuai ya dengan tahapan-tahapan yang memang akan menenteramkan semua pihak. Itu satu. Yang kedua, perhatikan dampak, Bu. Misalnya udah punya anak, anaknya banyak, kecil-kecil lagi, gitu. Dengan cerai itu akan berdampak baik ataukah dampak buruk bagi keluarga, bagi anak-anak. Jangan sampai kita karena emosi marah, justru kita sudah mengorbankan juga anak kita. Bertahan dulu, kemudian komunikasikan, kemudian berusaha untuk menerima. Bisa nggak menerima? Ya, kalau berhasil dan mampu ya ibu menerima atas apa yang suami lakukan, maka itu kebaikan sebenarnya. Suaminya sudah melakukan sesuatu dengan tidak terbuka, kemudian ketahuan, ada yang begitu. Jadi dia udah nikah dengan istri keduanya itu 2 tahun yang lalu. Kemudian pada momen Lebaran, handphone suaminya lupa mungkin nggak terkunci dengan baik, diambillah sama istrinya gitu. Sengaja ada yang masuk. Ternyata ucapan Idul Fitri dari ini siapa? Ketahuan, marah lah Idul Fitri ya. Ini ini di suatu tempat lah di daerah Bandung. Marahlah istrinya. Langsung tuntut cerai. Ya, minta cerai. Jadi pilihannya adalah ceraikan aku atau dia gitu. Jangan dulu. Bisa nggak kita tahan dulu. Marah nggak apa-apa. Tahan dulu. Kenapa? Kita lihat tadi, satu, suamimu tidak melakukan kemaksiatan. Meskipun suamimu itu tidak terbuka. Tapi bukan kemaksiatan. Kesalahan bisa dikatakan ini adalah masalah administratif gitu ya, tahapan tertib yang tidak terbuka, yang tidak mendapatkan keridhaan itu. Tapi tahan dulu. Ada dampak untuk anak-anak. Ya. Saya mau cerai aja. Anaknya gimana nanti? Sekolahnya bagaimana? Ya. Saya udah kerja kok. Saya bisa online kok. Oke, masalah ekonomi mungkin nggak masalah. Udah kerja. Bisnis online juga maju terus ya. Tapi anak itu butuh sosok ayah.
Ya, anak itu butuh sosok ayah. Anak itu butuh kebersamaan keluarga. Itu akan berdampak. Anak-anak hasil atau korban perceraian orang tuanya itu akan memberikan dampak kepada anak. Jadi perhatikan masa depan. Atau sebaliknya, dia harus ceraikan. Ya. Kalau tidak aku ya dia ceraikan. Jangan juga begitu. Kasihan dia. Udah dinikahi tanpa di KUA, bayangkan. Ya tidak. Kemudian sudah hamil gitu. Punya anak lagi. Disuruh diceraikan lagi. Ya Allah. Ya, kasihan itu. Pokoknya aku nggak peduli ya. Jangan itu juga ya. Kenapa? Bisa nggak kita bayangkan anak orang dinikahi tidak di KUA, nanti bagaimana itu masalah warisnya? Ya, masalah waris segala macamnya itu. Ya, masalah akte kelahirannya, sekolahnya. Memang yang jempolan itu adalah kalau setelah marahnya istri pertama itu dia mulai merenung, mulai berpikir, kemudian dia berpikir ke masa depan, menerima, setelah menerima bahkan meminta kepada suaminya, tuh istri keduamu nikahi secara ini juga administratif ya, tertata di KUA. Oh, itu keren ya. Itu kasihan itu istrimu ya. Misalnya yang kedua itu, coba urus surat-suratnya di KUA karena dampaknya kepada anak. Itu ya, sambil marah tapi sambil itu ya. Itu bagus itu. Itu tapi butuh proses. Ya. Kata Baik. para istri mungkin enak saja gitu ya aku mengalah. Memang susah. Ini kan situasinya begitu. Kalau saling ego emang susah. Ya kita harus karena ini udah jadi bubur nih ceritanya gitu. Kita mau seperti apa? Bubaran atau tetap lanjut dengan segala konsekuensinya. Saran saya kalau memang sudah terjadi begitu, suami yang sejak awal melakukan langkah yang tidak tepat, ya berarti memang jangan ditambah masalah lagi oleh istri dengan tadi itu hal-hal yang tadi. Lebih baik udahlah bersama berarti kan, bersama menerima, berusaha menerima. Mungkin 1-2 tahun masih belum harmonis, tapi ya mudah-mudahan seiring waktu begitu tahun ketiga, tahun keempat baik ya bisa harmonis. Ya, tapi tadi pesan pertama ke suami ya jangan seperti itu. Ya, para suami jangan, aku lebih baik minta maaf aja deh daripada minta izin. Kalau minta izin kapan diizinkannya? Jangan juga gitu. Lakukan prosesnya, pendekatannya, approach-nya gitu. Kalau suami itu sudah benar-benar dipercaya oleh istrinya gitu ya, kesetiaannya dan lain sebagainya. Ada alasan juga, ada alasan. Ada kebutuhan gitu. Yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh istri yang pertama. Insya Allah dengan komunikasi. Ya, bagi bagi suami yang mau. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Mbak Mirna udah bertanya. Ini ada yang raise hand tadi, Abu Agisna. Enggak, kalau mau bertanya langsung aja dinyalakan mic-nya, nyalakan kameranya kalau bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin ya taala. rabbal alamin. Gini Ustaz, mungkin agak keluar sedikit tentang poligami ya Ustaz. Saya hanya ingin mengetahui tentang kebenaran dari sejarah atau ibroh ketika sahabat yang ingin menikah gitu Ustaz. Ya. Yang pertama itu riwayahnya adalah Julaibib atau Jahid sebenarnya Ustaz. Tentang seorang sahabat yang dia itu tidak menikah lalu ditegur oleh Rasulullah SAW karena dia merasa dari sisi ekonomi dan juga dari sisi fisiknya Ustaz. Mungkin itu Ustaz, mohon klarifikasinya yang sahih itu yang mana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Maksudnya yang sahih apanya, Pak? Riwayahnya Ustaz, apakah itu Jahid ataukah Julaibib ya Ustaz ya? Yang memang benar-benar karena saya membaca itu kayak ada dua
cerita yang mirip tapi dengan nama yang berbeda gitu, Ustaz. Seperti itu. Iya. Baik, Terima baik. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya cek dulu ya, terkait dengan nama tersebut. Saya tidak bisa jawab langsung. Nanti coba kita cek dulu nama sahabat yang dimaksud itu lebih tepatnya siapa. Ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Ya, sama. Kita ke penanya berikutnya, ada Mbak TH ini di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, jika kita sebelum menikah mengajukan semacam buat perjanjian pernikah, ya, yang dimana isinya tidak bersedia di poligami, ya, karena kita insya Allah mampu melakukan tugas sebagai istri yang baik dan memenuhi kewajiban sebagai istri. Nah, itu bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam? Jazakallah khairan, kasir. Iya. Syarat seperti itu adalah syarat yang sebenarnya tidak perlu ada dan tidak harus disepakati. Ya, itu membuat satu perjanjian, namun sebenarnya adalah perkara yang secara syar'i itu seorang suami bisa melakukan poligami. Ya. Jadi syarat semacam itu syarat yang mendahului apa yang terjadi. Belum tentu, jangan. Jangan, kita nggak tahu kan apa yang terjadi misalnya. Banyak sekali Pak Bu ya kasus-kasus di mana memang poligami itu sangat diperlukan. Ya. Ada seorang suami yang kami tahu ya, yang itu Masya Allah memang kebutuhan seksualnya sangat tinggi sekali. Ada yang hyper, dan istri nggak bisa. Coba di sini bagi ibu yang sudah menikah ya, di sini mungkin ada yang single lillah nggak usah jawab, yang jomblo fisabilillah juga nggak usah jawab gitu ya. Tapi yang sudah menikah nih ya, ibu-ibu, coba yang normal nih, kecuali kalau yang ibu juga punya ini yang sama gitu, punya kebutuhan yang sama, tapi yang normal yang biasa itu kadang yang gitu juga ada waktunya ya, melelahkan juga gitu ya, capek juga, ada waktunya lah gitu ya. Saya susah menjelaskan, ini wilayah kamar soalnya. Wilayah kamar, ada waktunya gitu. 25 tahun ke atas ini. Iya, karena kehidupan itu kan bukan hanya urusan panjang kan, ada banyak hal gitu. Apalagi kalau sudah punya anak, udah ribet banget. Udah urusan anak, wah gitu, lihat. Apalagi yang tidak punya khodimat, tidak punya pembantu di rumah, sudah harus ngerjain ini itu ya. Udah melayani suami juga dan berkali-kali berat. Kadang berat. Nah, saya menjumpai fakta-fakta yang memang sangat diperlukan bagi dia, sangat diperlukan. Dan akhirnya memang si istri juga menyadari, saya nggak bisa, suamiku ini beda gitu, dan diizinkan ada, dan alhamdulillah baik-baik saja. Ya maksudnya jangan mendahului takdir. Jadi jangan membuat kesepakatan yang kita nggak tahu nanti apa yang terjadi. Ya. Ada juga yang mandul, ya. Saya ada temen gitu, mandul, dicek ke dokter memang begitu ya faktanya. Kemudian masalah di istri, kan ada yang di suami kan, ada suami ya itu nikah dengan siapapun tetap saya sama. Ini di istri memang, di istri. Kemudian si istri yang meminta, ayah, ibu ridho izinkan untuk menikah lagi gitu ya. Mungkin kasihan juga gitu, ingin punya keturunan. Tapi sampai hari ini si suaminya tetap nggak mau. Ada yang begitu juga. Unik juga. Memang dunia ini unik lah. Rumah tangga ini unik. Ada yang disuruh-suruh sama istrinya nggak mau, tapi suaminya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia ngadopsi anak ya. Ada anak saudaranya, dia ambil, diadopsi dia ini. Gitu. Ada yang kebetulan anaknya itu teman sekolah anak saya, jadi tahu ya. Dan beliau begitu gitu ya, mengadopsi anak akhirnya. Udah diminta sama istrinya.
Tapi suaminya nggak mau. Ada yang begitu. Ya ini dunia lah begitu. Warna-warni gitu ya. Beda-beda. Tapi fakta ini menurut saya ini sudah bisa bagi si suami untuk menikah lagi. Dan istri juga udah meminta, udah meridoi gitu. Ini fakta-fakta yang kita nggak bisa tebak ya. Semua saya sanggup. Saya bisa semua. Nggak usah nikah lagi. Dibuat perjanjian. Di atas materai. Jangan begitu. Ya. Dan kalau faktanya begitu juga, menurut saya suami tidak usah, calon suami ya tidak usah Mau. menyepakati, jangan mau gitu. Untuk apa? Jangan nanti aja, yang itu proses. Ya, proses. Juga dulu contoh saya dengan istri nggak ada perjanjian apa-apa, tapi sampai sekarang saya nggak punya niat misalnya ya. Mau ini nggak tahu kenapa ini. Mungkin beda, saya orang beda kan. Yeah. Saya merasa apa yang misalnya istri udah berikan udah cukup lah gitu. Udah cukup, kebutuhan biologis juga sudah terpenuhi, semua terpenuhi, anak sudah dikasih. Ya, punya anak 3 juga udah ya Allah gitu ya, tanggung jawabnya besar gitu. Kemudian udah punya keluarga besar, mertua, anak. Ya. Nah gitu. Jadi tapi tidak semua orang percaya gitu. Ada orang yang tadi punya kebutuhan yang lebih. Ya. Nanti biarkan dalam berjalan. Yang penting semuanya berjalan on the track. Semuanya berjalan sesuai dengan syariat. Ya. Baik fikihnya maupun adab-adabnya. Itu akan menenangkan insya Allah. Ya. Jadi jangan paranoid ya, para ibu-ibu, jadi para ummahat, pokoknya di aras materai ini. Boleh ibu, ya. Nikahi aku tapi berjanji untuk tidak menikah lagi. Oh jangan. Ya. Baik Ustaz. Terima kasih jawabannya. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi. Kita lanjut di penanya berikutnya. Ustaz, di kolom chat ada pertanyaan. Ustaz melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya tentang tadi ya, tentang syarat adil tadi ya. Bahwa adil itu bukan syarat tapi kewajiban. Tapi Allah mengatakan kalau kamu nggak mampu adil, maka cukup satu saja. Nah, parameter kita mampu atau tidak itu, mampu atau tidak berlaku adil itu apa, Ustaz? Zon kita, dugaan kita. Ya, kita yang bisa mengukur kapasitas diri kita. Contoh begini. Contoh. Ini sangat teknis. Ini ini bukan berbicara masalah keimanan pada rizki dari Allah, bukan. Kita harus sudah sadar bahwa memang rizki dari Allah. Tapi ini masalah teknis. Misal, dia baru saja mendapatkan musibah dalam usahanya, atau dia baru dipecat di PHK gitu. Tapi dia tetap saya ingin poligami gitu. Ya gimana misalnya? Gimana mampu nggak dia untuk memberikan nafkah? Jangankan adil kan, yang dibaginya nggak ada misalnya. Yang seperti itu kan jangan dipaksa. Dia yang akan menilai kapasitas dirinya. Bisa nggak dia? Ada gitu. Yang pokoknya sangat bersemangat. Tenanglah, rezeki dari Allah Ustaz. Tapi tahu persis. Karena itu ya Allah takdirkan saya dan istri banyak menangani kasus masalah talak, cerai gitu-gitu ya. Banyak yang cerita, banyak yang minta masukan, banyak yang minta ditengahi gitu. Tapi kami tahu persis. Istrinya itu apa-apa pinjam gitu ya. Pinjam ke temennya, ke kelompok pengajiannya. Kemudian kelompok pengajiannya ngasih makanan, ngasih beras ya, karena memang dia kesulitan. Tapi suaminya tuh pengen poligami gitu. Ya begini kan repot. Ya, secara zahir kita bisa melihat dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Yang satu saja dia nggak bisa optimal. Sampai istrinya yang harus pinjam-pinjam. Ya istrinya yang ya minta sumbangan beras segala macam. Kan ini secara zahir harus bisa mengukur diri. Saya belum bisa memenuhi hak penuhnya. Mana mungkin bisa yang kedua gitu lah. Ini kan zon dulu. Zon, dugaan kita, dugaan masing-masing. Insya Allah bisa. Atau contoh misalnya. Dia itu punya kepemimpinan yang lemah. Ya. Dia punya kemampuan manajemen, apalagi manajemen rasa ya. Kalau perempuan itu kan bukan lagi manajemen yang rasa itu.
lemah gitu. Dia harus mengelola 2 rasa sekarang, 3 rasa. Ya Allah, dia harus mengukur diri harus. Ya, kelemahan-kelemahan dalam memimpin, dalam qawamah. Saya ini lemah qawamahnya, misalnya gitu. Ya jangan nambah lagi masalah. Karena keberhasilan atau kesuksesan dari rumah tangga itu kan 1 qawamah dari suami, yang kedua ketaatan dari istri. 1 saja nggak ada, itu adalah alamat rusaknya keluarga. Contohnya qawamah, kepemimpinan, pendidikan, ilmu, pengayoman, pengurusan. Sudah nggak bisa menjadi qawamah untuk istri yang pertama? Belum, masih berantakan, masih gitu, nafkahnya aja masih ini. Kemudian dia masih belum bisa mengatur apa-apa kumaha gimana ibu gitu ya. Kalau di Bandung gitu misalnya dalam bahasa Sunda, kumaha ibu gitu. Bagaimana ibu aja lah gitu ya. Nah, itu dia udah nggak bisa ngambil keputusan, gimana? Padahal qawamah itu pada salah satu intinya kan mengambil keputusan tentang keluarga, tentang masa depan. Ini apa-apa gimana ini? Yang berjibaku mencari ini nafkah juga adalah dari bisnis online-nya istrinya, gimana? Pendidikan yang urus semua istrinya. Ya. Qawamahnya lemah berarti kan kalau begitu. Jangan nambah masalah, selesaikan dulu qawamahmu. Makanya berkali-kali saya membuat daurah untuk para ayah, para suami, tentang daurah qawamah. Ya, qawamah, untuk penguatan qawamah. Karena qawamah itu kan mencakup 1 kepemimpinan, 2 pengurusan, 3 pemberian nafkah, 4 pendidikan. Kalau qawamahnya lemah, gimana akan menjadi qawamah untuk yang pos yang kedua, pos yang ketiga? Kita akan mengukur sendiri. Ya, baik. Begitu teman-teman yang bertanya. Silakan kalau masih ada yang bertanya. Mungkin 1 kali penanya. Kalau tidak ada berarti saya yang bertanya. Mungkin ada 1 pertanyaan dari saya, terkait dengan, jadi kan sering ada bisa disebut dengan keluhan, cemoohan dan seterusnya. Itu laki-laki itu menikah karena nafsu aja gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kedudukan nafsu itu sendiri gimana, Ustaz? Apakah kan nafsu itu kan boleh gitu ya? Nah, itu gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Mungkin maksudnya hawa nafsu ya, hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Syahwat itu ya. Nggak apa-apa, boleh. Tadi saya sudah contohkan bahwa yang penting ketika dia menikah itu ada alasan. Alasan itu sesuatu yang dibenarkan. Bukan sesuatu yang misalnya mengada-ada, sesuatu yang pokoknya untuk having fun lah gitu dalam masalah seksual segala macam. Nah, itu jelas itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau memang dia perlu ya, memang Allah berikan dia beda. Itu kan masalah nafsu. Saya tahu persis ada yang begitu dan pilihannya nggak mungkin kecuali dia harus punya lebih dari 1 ya. Dia nggak bisa menjaga kehormatan diri nanti, kasihan dia. Dan istrinya pun tahu, makanya istrinya mengizinkan ya, maksudnya itu membolehkan ya, bukan izin dalam artian sebagai syarat ketentuan bukan, tapi membolehkan. Alhamdulillah justru sekarang baik-baik saja. Baik-baik saja dan ya istri pertama juga ya ada dalam bahasa sederhana itu, saya juga udah nggak bisa layani, capek gitu. Iya, usianya sekarang mungkin sekitar berapa ya? Hampir mungkin 50 ya, 40 lebih lah, 40 mungkin di atas 45, 48 lah gitu kurang lebih. Dia kan untuk laki-laki usia 48 masih perkasa gitu. Tapi bagi perempuan kadang di usia 45 itu lelah. Udah nggak bisa melayani, lelah. Demi syahwat nafsu, demi syahwat nafsu, tapi itu syar'i untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Nggak apa-apa.
Itu persoalan yang Allah udah apa namanya berikan apa namanya kodarnya gitu ya kepada potensinya kepada setiap orang, dan ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Nah, jadi nggak usah dibuat-buat saya dalam rangka menyantuni apa janda gitu ya, anak yatim gitu ya. Pokoknya nggak usah juga gitu ya, karena poligami tidak mesti kepada orang yang lebih tua kan. Justru Ya. kalau kebutuhannya tadi justru harus dengan yang muda. Boleh nikahi lagi, tapi dia harus lebih tua daripadaku. Ya sama saja, gimana dia nggak bisa lagi layani suami. Ya, ya. Alhamdulillah, teman kami ini, hadirin semua, awalnya ketika belum menikah, itu ada saja gitu masalah. Ada masalah. Ya. Loh kok Radioana suka tahu sih masalah orang lain, sering dijadikan penengah. Curhat ya. Bukan curhat, saya nggak nerima curhat, tapi minta jadi penengah. Oh, penengah. Penengah. Karena kan masalah rumah tangga itu selesaikan oleh berdua, jangan ada yang tahu. Hatta bapak ibu sendiri, mertua nggak boleh tahu, selesaikan berdua. Tapi kalau sudah mentok, maka cari orang yang kira-kira mampu untuk menjadi penengah. Nah, gitu. Itu syariatnya begitu, gitu. Memang begitu syariat. Nah, jadi beberapa kali diminta jadi penengah. Ya, penengah. Ya kalau penengah kan harus tahu apa dulu masalah. Ya. Setelah itu akhirnya menikah lagi dengan yang muda, nikahnya muda. Mungkin belasan tahun. Belasan tahun ya. Ya 19-an lah begitu ya. Masya Allah. Usianya itu sama dengan usia anak pertamanya. Jadi antara istri kedua itu kayak adik berarti. Iya, sama dengan anak pertama yang perempuan juga. Tapi sekarang ketiganya itu solid gitu ya, ketiganya itu harmonis. Istri pertama juga sayang ke istri kedua. Dan intinya begini tadi, istri pertama, alhamdulillah gitu dengan kehadiran ini gitu, istri keduanya itu suaminya jadi makin sayang kepada ininya, karena ya kebutuhannya kan sudah terpenuhi, kebutuhan biologisnya. Kemudian curahan kasih sayang juga menjadi maksimal baik kepada istri pertama maupun pada istri kedua. Istri pertama mendapatkan curahan kasih sayang yang sebelumnya rame terus gitu ya urusan itu. Jadi enggak masalah ya, masalah. Ada banyak hal yang melatar belakangi orang itu menikah lagi ya, tidak mesti harus lebih tua, harus janda terlantar, harus enggak usah. Gimana? Ya, ada kan begitu ya? Pokoknya aku izinkan poligami ya, tapi aku yang milih gitu ya. Harus yang lebih tua daripada aku. Ya, kalau kebutuhannya bukan itu nanti sama saja. Iya, iya. Jadi jadi masih timbul masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Nambah masalah gimana? Iya. Nambah masalah. Ya, sudah yang pertama nggak berdaya, yang kedua makin nggak berdaya lagi. Gimana? Allah. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Jadi masalah poligami ini memang mudah susah gitu ya. Enak dibicarakan, tapi prosesnya tuh terjal banget deh ya. Terjal banget. Puanjang. Kalau kata orang Jawa namanya puanjang. Puanjang ya. Bagi yang punya strong leader saja lah yang bisa itu, yang strong karakter gitu. Emang membutuhkan itu mereka yang secara tekun, secara ulet memang mau memperjuangkan itu dan mau mengkomunikasikannya secara baik. Nggak usah sembunyi-sembunyi, sampaikan saja. Belak-belakan aja keluarga kok dengan istri. Ya begitu ya. Jadi tidak selalu setia itu adalah satu. Ya. Jadi bisa jadi setia itu tidak selalu jodoh itu satu ya. Iya. Suamiku setia gitu, satu aja. Iya, itu satu. Tapi ada juga yang setia pada dua, setia pada tiga. Tapi memang setia. Ya. Tapi ada singkatan lain tuh, setia setiap tikungan ada gitu. Setiap tikungan ada ya. Ya Allah. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair atas berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya bermanfaat dari yang disampaikan oleh Ustaz Yuan. Mohon maaf kita harus akhiri karena terbatas dengan waktu.
kita juga mungkin ada agenda-agenda yang lain. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mungkin Ustadz ada closing statement yang ingin disampaikan di pagi hari ini. Ya, terakhir begini. Tentang poligami ini dipahami oleh kedua pihak, hukumnya diterima dengan lapang dada, dan kalau akan melakukan, si suami akan melakukan tempuh dengan proses yang terbuka jantan. Ya, terbuka jantan. Kadang-kadang suami juga, aduh kayaknya kalau izin nggak bakal diterima, nggak bakal diizinkan. Oh udah takut duluan, ya. Terbuka tuh, jantan saja, bicara saja. Dan banyak yang berhasil dan baik-baik saja ya. Awal-awal mungkin ya nggak langsung begitu masuk proposal langsung ACC ya nggak juga ya. Proposal 1 tolak, proposal 2 mungkin harus 5 proposal baru diterima gitu. Keluarga besar ya nggak apa-apa juga perjuangan ya, perjuangan gitu. Dan yang kedua, kalaupun ada suami yang tidak pakai proposal ya untuk mendapatkan keriduan, tiba-tiba dengan diam-diam, maka istri pun tadi jangan tiba-tiba langsung ingin pokoknya bubar, jangan. Ya. Lihat dulu kemaslahatan untuk banyak pihak, termasuk untuk anak-anak. Insya Allah itu saja, bahwa keberkahan itu, ridho itu akan mendatangkan keberkahan. Maka dapatkanlah ridho dari para pihak. Ya, insya Allah dari situlah akan muncul berbagai macam keberkahan. Amin, amin. Insya Allah. Baik, jazakallah khair, Ustadz Yuwana Rian Tresna. Pada pagi hari ini kita insya Allah masih ada satu kesempatan lagi, satu sesi lagi dengan Ustadz Iwan dengan tema yang lain. Baik teman-teman semuanya, kita harus akhiri. Kita tutup ke edisi kali ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.